Hujan deras yang terjadi pada Rabu malam, tanggal 10 Desember tahun 2025, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat mengakibatkan terjadinya longsor di kawasan Desa Cikarawang. Peristiwa itu mengundang keprihatinan banyak pihak termasuk Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Haji Wasto. Diketahui, longsor itu terjadi saat hujan deras, mengakibatkan jalan Sersan Misja Kepulauan Carang Pulang Desa Cikarawang, RT 02 RW 06 terputus. Badan jalan roboh bersama material longsoran masuk ke dalam aliran Sungai Ciapus pada kedalaman sekitar 15 meter. Dari Desa Cikarawang, Kabupaten Bogor, Tony Beno The News melaporkan. Udah dewer ah. Ya, alhamdulillah saya bisa melihat lokasi secara langsung ya. Ini longsor tebingannya, sementara sedang ada pengerjaan dari anggaran APBD Provinsi. Saya ingin sampaikan bahwa jalan ini adalah jalan yang vital karena masyarakat di situ dari atas itu kalau keluar lewat sini maupun masuk. Nah karena itu kalau sekarang kena longsor, saya berharap agar diperhatikan lebih serius. Maksudnya harus ditambah lagi anggarannya untuk bisa menyelesaikan tebingannya ya, turapnya, sehingga jalan ini menjadi kokoh gitu. Dan kalau sekarang ya mau berarti harus dihentikan dulu karena tidak mungkin mengerjakan karena jalannya terpotong ini. Sementara tebingannya tinggi, ini bentangannya juga panjang si longsor ini. Jadi jelas mengapresiasi kepada provinsi yang telah memberikan bantuan anggaran. Namun demikian karena ini peristiwa yang tentu saja silahkan dianalisis, dikaji apa penyebabnya ya. Tapi yang jelas kalau kita sih sebagai warga, mewakili warga, harapannya bisa dibangun kembali karena ini jalan vital dan berarti harus ada penambahan anggaran gitu. Pak, ini kan cuaca sering ekstrim ya. Untuk mencegah terjadinya longsor susulan, barangkali ada saran ke warga dan pemerintahan daerah di sini. Yang kita menghimbaunya kepada semua kita ya waspada saja ya, waspada. Tingkatkan kewaspadaan ketika hujan deras, apalagi suka dibarengi dengan angin atau badai. Nah kalau konteks jalan ini berarti karena ini memang pinggir sungai, ya tebingannya yang harus jadi perhatian, gitu Pak. Pak, mengingat penggunaan anggaran dana bantuan Provinsi Jawa Barat sudah digelontorkan, artinya sudah terrealisasi ya Pak ya, RT. Ketika ada anggaran baru itu akan menjadi tumpang tindih anggaran atau tidak Pak nantinya Pak? Pertama berarti pemerintah provinsi dalam hal ini harus mengkaji, menganalisis memungkinkan atau tidak. Tapi kan ini pakai anggaran reguler ya. Nah kita kan setiap pemerintah daerah maupun di kabupaten, kota maupun provinsi ada dana untuk penanggulangan bencana begitu ya. Nah mungkin bisa dikategorikan di situ kalau ini longsor ini adalah kejadian alam gitu. Jadi bukan dari reguler tapi dari kebencanaan. Nah untuk mencegah terjadi longsor susulan itu apa tidak sebaiknya ditutup dulu pakai terpal? Ya ini kan selokan airnya, ini saluran airnya diperbaiki supaya airnya dari sana mengalir sebagaimana biasa. Penting juga memang ini kalau dikasih terpal karena kalau hujan lagi apalagi deras ini akan memungkinkan lagi, sangat memungkinkan untuk turun lagi. Pak RT, proses pengerjaan fisik penggunaan dana bantuan provinsi itu sudah berapa persen capaiannya Pak? Sekitar kurang lebih 40%-an Pak. Dengan Pak RT siapa Pak? Marjana. Selaku Ketua RT berapa Pak? 02 RT 02 RW 06. Artinya uang yang sudah digelontorkan di fisik longsor ini sejumlah 40% nilainya dari bantuan provinsi. Pak RT harapannya Pak dengan adanya kejadian musibah ini Pak? Harapan kami sebagai RT secepatnya dibantulah untuk pendanaan baru